Sambutan pertama dari perwakilan keluarga besar almarhum oleh yang terhormat Bapak Mansyur Alaiki. Mohon maaf kepada Bapak Mansyur Akili, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Bapak yang saya hormat, yang saya banggakan, karena semua yang ada di sini adalah segenap sivitas akademika Universitas Gorontalo, termasuk dalamnya adalah Bapak Rektor, mungkin ada juga Bapak Ketua Yayasan. Bapak Ketua Yayasan ini Pak, saya yang number 1, 9 tahun belakang baru beliau lahir, sehingga beliau pada saat kuliah di Makassar tinggal dengan saya, gubuk-gubuk Makassar. Beliau ini sempat kuliah di perpas pengetahuan saya, dan saya marah sekali karena saya keras untuk pendidikan dan beliau paham suasana seperti itu. Saya kerja sampai di pelabuhan Soekarno-Hatta, saya ketemu ya, saya marah-marah tuh. Tapi alhamdulillah semua itu menjadi hikmah sendiri buat dia. Saya S2 saja sudah selesai, karena anak saya juga S3 harus berbagi. Dia menjadi profesor. Itu hikmah yang di luar pengetahuan kita sebagai manusia. Bapak Ibu sekalian, kemarin kami bergegas untuk mendapatkan tiket pesawat tapi full semuanya, dan dengan Nandarian dari Jakarta juga tidak dapat tiket. Tapi itulah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan hidup manusia itu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sedikit pun yang tercecer, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu segenap sivitas akademika UK yang saya hormati. 18 hari yang lalu saya ke sini menjenguk almarhum, dan sekitar 2 minggu saya di sini, dan pada akhirnya saya juga harus berangkat ke Makassar. Pamit pada malam harinya bahwa insya Allah besok pada malam tanggal 14 itu saya pamit untuk kembali ke Makassar, karena saya dipercaya membina masjid, alhamdulillah 10 terbesar di Kota Makassar, sehingga saya mendapat hadiah dari wali kota umroh gratis dari pemerintah Kota Makassar. Alhamdulillah, sedikit berlinang air matanya. Doakan saja saya semoga ini menjadi arah kesembuhan bangsa, insyaallah. Tanggal 14 saya berangkat, saya masih bel lagi. Satu kunci kesembuhan manusia itu adalah jangan marah. Saya sampaikan. Mungkin dari semua saudara-saudara itu saya yang paling dihormati, disegani. Alhamdulillah semua berujung baik pada almarhum. Saya ingat itu beliau adalah ringan tangan pada manusia yang butuh bantuannya. Luar biasa. Pada siapa saja ketemu, dan semua cerita ketemu di pesawat ada uang 1 juta, sampai ada istilah itu uang Pak Rustam itu tidak berseri, tidak akan ada habisnya. Kalau membantu orang seperti itu hal-hal yang perlu kita ingat pada saat perjalanan beliau. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berceramah, tapi ada Pak penceramah yang asli. Kalau saya kira beliau dari Kota Makassar juga, karena saya singkam nanti Pak. Saya 51 tahun di Makassar, jadi tidak bisa dijual orang Makassar. Saya paham bahasa Makassar, bahasa Bugis, insyaallah. Karena saya juga guru. Kalau ada itu dosen, saya guru. Dia guru besar, saya guru kecil. Tapi saya berceramah di hadapan gubernur, bahkan di hadapan beberapa menteri dari luar negeri, karena saya kerjasama luar negeri lama sekali. Dan adik ini tahu persis kiprah saya di dunia pendidikan, tahu persis. Cuma bedanya beliau adalah Raja Wali Pendidikan Gorontalo, saya tidak ada apa-apanya, gelarnya tidak ada. Gelar-gelar dulu saja.
Bapak Ibu sekalian, mengenang kehadiran manusia. Jadi ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang mati. 1 Mei, pas Hari Buruh Nasional. Jadi ada momen yang paling kita ingat, oh Pak Rustam meninggal pada Hari Buruh. Itu luar biasa, momen nasionalnya luar biasa. Dan ada yang tahu, ajal itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhiri. Karena Allah sudah tentukan. Pak RA ini kemanapun terbang pasti ada ajalnya. Semua manusia ada ajalnya. Makanya Bapak Ibu sekalian disuruh ingat-ingat itu mati. Harus mengingat mati. Karena di kematian itu adalah banyak pelajaran-pelajaran yang perlu kita tahu. Manusia hanya kiprah perpolitikan nasional mereka kan tinggi, terbangnya terlalu tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, atas nama keluarga tentu kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada kita sekalian yang telah sudi membuang waktu berharganya di momen yang sangat kami rindukan ini. Kami melihat Bapak Ibu itu luar biasa, kami terhibur. Namanya takziah itu kan menghibur. Pada masa Rasulullah, orang takziah itu begitu meninggal didatangi rumahnya. Nah, di masjid saya itu meninggal itu Bapak Ibu tinggal satu tugasnya orang kedukaan. Apa itu? Tugasnya tinggal menangis saja. Itu kami punya istilah itu. Khusus di masjid saya, orang meninggal menangis saja Bu. Tugasnya, jangan lagi diurusi orang-orang lain. Misalnya tenda, kita pasangkan, masjid yang pasang tenda, kursinya, uang dukanya, ustaznya, semua ditanggung masjid. Itu hanya 10 masjid terbaik di Makassar. Dan saya masuk di dalam manajemen itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi pada kita semuanya yang telah sudi mau berbagi duka pada sore hari. Tentu Pak Rustam juga banyak kesalahannya. Ya ada manusia, Rasulullah begitu sempurnanya juga masih ada kesalahannya. Apalagi kita manusia biasa seperti itu. Hanya kita minimalisir kesalahan-kesalahan kita itu. Oleh karena itu, tentu pada tempatnya lah kami merendahkan diri kami serendah-rendahnya. Terima kasih pada kita sekalian yang telah sudi hadir di tempat atau di rumah duka ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadi penghibur bagi kami. Karena kematian seseorang yang perlu kita ingat kebaikannya, bukan keburukannya. Sudahlah, buruk itu sudah tutup buku itu. Close book, tutup bukunya. Ingat kebaikannya saja. Sehingga di Facebook kemarin saya baca, banyak orang mengingat kebaikannya. Ini alhamdulillah. Sunnah Rasulullah sudah dijalankan. Jadi saya kira saya tidak mau berpanjang, akan mengambil kesempatan Pak Ustaz untuk menguraikan. Saya hanya ingin menyampaikan sekali lagi, manakala ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita sekalian, Pak Rektor dan segenap bicaranya, mohonlah kalian dimaafkan. Yang kedua, karena saya menyaksikan pada saat beliau sakit ini Bapak Ibu, luar biasa bantuannya UG. Tenaga-tenaga yang hadir di sini, Pak Rektor juga saya lihat, luar biasa mengelus-ngelus beliau itu. Kalau orang tidak sabar, saya kira tidak akan mungkin bertahan. Saya mengurus 20 menit sudah mulai capek. Saya bilang capek saya, karena saya sudah orang tua. Oh iya, tidak apa-apa. Karena beliau ini senang diurus. Almarhum ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi hal yang saya ingin sampaikan. Di hari pertama saya menjenguk beliau itu, di tanggal 2 April kemarin, pada Idul Fitri, dia begini sampaikan, saya ini sakit, fisik saya sakit, tapi memori saya bagus. Oleh karena itu saya putuskan malam ini, besok ada Ananda Kemanakan itu di Gorut dia itu disuruh menjadi ketua panitia pembangunan panti asuhan Hasan bin Akili atau Kalibati. Itu alhamdulillah Pak Wabuk sempat hadir meletakkan batu pertama di tanggal 5 bulan April kemarin. Pak Tony Yunus sempat meletakkan batu pertama. Beliau almarhum ini hadir tapi di mobil tidak bisa turun. Begitu kerasnya, luar biasa. Niat baik Pak, kalau mengalir itu insya Allah tidak ada halangannya. Beliau ini memang di mana-mana
keluarga saya pun maupun di koleha-koleha itu terkenal sangat ringan tangan. Mudah-mudahan amal bakti beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita mendoakan, kami juga memohon bahwa semua kesalahan yang diperbuat beliau itu tidak ada kesengajaan. Kalau ada kesengajaan mungkin secara prosedural, dia sebagai top manajemen misalnya, ada Pak Rektor dan jajarannya, kalau dimarahi ya begitulah. Saya kira inilah hal-hal yang sempat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita menghibur orang berduka itu Allah terima semuanya, dan setiap langkah kita menuju ke rumah ini dicatat sebagai amal kebajikan bagi kita sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Rektor Universitas Gorontalo yang terhormat Bapak Dr. Sofyan Abdullah SPMP. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin, bisa berkumpul di rumah duka almarhum Profesor Dr. Haji Rustam HS Akili SE SH MH. Tak lupa salawat, mari kita sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita semua. Yang saya hormati keluarga besar Akili, Nggole dan Abdullah. Yang saya hormati, yang saya cintai Pak Ustadz, guru kami, mantan rektor 2 periode Universitas Gorontalo di masanya, Bapak Profesor Dr. Haryadi Said. Terima kasih Prof sudah bersedia hadir atas undangan kami untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Yang saya hormati pemerintah Kelurahan Dutulan AA. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Wakil Rektor Ibu Prof, Wakil Rektor 2 Pak Dr. Onong, Direktur Pasca Ibu Dr. Juli, teman-teman pimpinan, dosen, karyawan yang hadir, dan teristimewa jamaah takziah hari kedua yang hadir pada hari ini. Pertama-tama mari kita sama-sama mengirimkan doa kepada almarhum Bapak Profesor Dr. Haji Rustam HS Akili. Semoga beliau dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan tabah menghadapi cobaan ini. Dan tentunya yang kita harapkan dan doa kita, beliau sangat berharap untuk mengirimkan doa setiap saat, terutama anak-anak beliau, keluarga beliau, istri beliau, sehingga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili Civitas Akademika Universitas Gorontalo sangat berduka dan sangat terpukul, tidak menyangka beliau begitu cepat meninggalkan kami. Saya bergabung dengan Universitas Gorontalo tepatnya 2001, dan kami tahu didikan beliau, tadi juga sudah disampaikan oleh kakak beliau bahwa beliau itu sangat keras mendidik kami di Universitas Gorontalo untuk wajib meningkatkan sumber daya manusia. Dan dampaknya apa, Bapak Ibu? Kita bisa lihat sendiri Universitas Gorontalo saat ini salah satu universitas terbaik swasta yang ada di Provinsi Gorontalo. Bahkan dengan didikan beliau, kami itu mendapat penghargaan pertama wilayah
L2 Dikti wilayah 16 yang meliputi Manado, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah dengan sumber daya manusia terbaik pertama, diukur dari tenaga pengajar yang bergelar doktor. Saya saja sempat kaget kita bisa kalahkan Manado, ya, Palu, bahwa Universitas Gorontalo itu atas didikan beliau kami rata-rata mengenyam pendidikan doktor, termasuk saya pribadi. Beliau selalu menerapkan kepada kami untuk selalu meningkatkan pendidikan kita. Termasuk kita juga melahirkan profesor, termasuk Ibu Profesor Dr. Maimun. Ini juga berkat dorongan beliau dan beliau sendiri. Dan cita-cita beliau memajukan Universitas Gorontalo itu sangat luar biasa. Di hari-hari sebelum kematian beliau, dengan fisik beliau yang lemah, kami masih diundang di rumah sini untuk rapat memikirkan pengembangan Universitas Gorontalo melalui Yayasan Pendidikan Dulolimo Pohalaa, yang saat ini kami sedang berbenah diri untuk menyiapkan visitasi terkait pembukaan program S3 Doktor Hukum, dan beliau salah satu yang memang diwajibkan untuk berada di situ, karena kita membuka program doktor itu minimal ada yang lain, dan kami yakin ini ada jalan yang terbaik buat kita. Dan makanya kami sangat bersedih atas kepergian beliau yang menurut kami masih kami sangat butuhkan. Sehingga kami semua di Universitas Gorontalo berkomitmen untuk memajukan Universitas Gorontalo, karena beliau selalu menyampaikan ke kami universitas sekitarnya untuk mengenyam pendidikan yang layak dan terjangkau. Dibandingkan dengan universitas lain yang ada di Gorontalo, bisa dicek ya, begitu mahal biaya pendidikan saat ini. Beliau selalu mengajarkan kalau masyarakat tidak sanggup terima, biar menyicil, kalau tidak sanggup dikasih beasiswa. Makanya tidak heran tadi sampaikan kakak beliau begitu murah dalam hal memberikan bantuan kepada seluruh, ya, sampai kami kadang sempat berdebat terkait dengan hal-hal yang menurut kami di luar nalar, tetapi beliau mampu memikirkan hal-hal sekecil pun. Bahkan di detik-detik terakhir kami makanya sangat kaget dan terpukul, sempat memberikan wejangan kepada kita di grup, kita punya grup WA Universitas Gorontalo, ada yang bertanya, beliau langsung menjawab. Sehingga kami sangat bersedih atas kepergian beliau, dan kami berkomitmen untuk memajukan Universitas Gorontalo seperti cita-cita beliau. Akhir kata kepada seluruh keluarga, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami penyelenggara hari kedua ini, rektorat dan pasca sarjana. Sekaligus kami mau sampaikan bahwa Universitas Gorontalo itu alhamdulillah berkat dorongan beliau kami sudah punya pasca sarjana dan ada 5 prodi, sehingga teman-teman atau keluarga masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan S2 itu sudah terbuka, tidak perlu jauh-jauh ke Universitas Gorontalo saja. Dan kami saat ini berkat dorongan beliau kami sudah punya 20 program studi yang ada di Universitas Gorontalo. Kami punya 7 fakultas dan 1 pasca sarjana. Dan kami berharap kepada seluruh masyarakat, mari sama-sama kita mendoakan almarhum, semoga almarhum diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan tabah, dan kita semua sama-sama memajukan Universitas Gorontalo, karena ini merupakan kebanggaan Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo ada 2 universitas selain Universitas Gorontalo yang swasta dan Universitas Muhammadiyah, dan Universitas Gorontalo yang sudah pertama lahir 2001, sebelumnya adalah SPIE. Berkat beliau sehingga Gorontalo bisa kita lihat adanya Universitas Gorontalo yang ada saat ini, Kabupaten Gorontalo semakin ramai dan insya Allah masyarakat juga akan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah tausiah dan doa yang akan dibawakan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Haryadi Said MS. Kepada Bapak kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bismillah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, masya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bismillah, masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirin jamaah tajir rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang ada hadis Rasulullah, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa-siapa yang tidak menghormati manusia lain sama dengan tidak menghormati Allah yang menciptakan manusia. Oleh karena itu saya ingin mengatakan, hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang saya hormati, saya tidak ingin menyebut satu persatu karena ada hadis tadi, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa-siapa yang tidak menghargai manusia lain sama dengan tidak menghargai Allah menciptakan manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti ada 3 episode yang kita lalui karena ini adalah hari berkabung dan ini menjadi sebuah kebiasaan para penceramah. Ada 3 episode yang jelas. Yang pertama akan membahas atau mengenang jasa almarhum. Yang kedua kepada kita yang alhamdulillah masih diberi kesempatan begitu. Rektor 442, maksudnya 40 menit untuk almarhum, 40 menit untuk hadirin dan 20 menit untuk keluarga. Berarti sampai jam 8 malam kita di sini. Boleh, Pak, boleh. Boleh ya? Boleh. Saya kira kita bersyukur hari ini kita berkumpul untuk mengenang dan menghormati serta menghargai seorang yang berjasa luar biasa bagi kita semua. Kalau saya ingin bercerita tentang almarhum, rasanya tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkannya. Saya mengenal almarhum 18 tahun yang lalu. Tahun 2007 ketika saya diajak bersama-sama untuk mendayung UG. Padahal saya tidak mengenal siapa-siapa. Pada saat itu pemilihan saya malah hanya main tenis karena tidak ada yang saya kenal. Ternyata kata almarhum, tidak perlu ada yang mengenal Haryadi, yang penting kau mau. Insya Allah kita bisa bersama-sama. Itu sekilas ya tentang cerita kenapa saya sampai bisa bersama-sama sampai saat ini, alhamdulillah, dan mungkin sampai akhir kiamat saya bersama-sama dengan UG semua. Jadi 2007 itu saya pertama mengenal almarhum. Selamat datang Pak Robi. Terwolok ada sih. Ya, Pak Nasir juga. Silakan. Ya, jadi saya lanjutkan, saya mengenal beliau itu 18 tahun yang lalu. Luar biasa. Karena beliau itu selalu berucap pada saya ini Pak Haryadi bergaul tentang akhlak kepada orang yang tidak berakhlak. Barangkali hari ini baru dengar oleh bapak-bapak ibu yang di UG. Itu pertama saya mengenal almarhum. Saya belajar akhlak kepada orang yang tidak berakhlak Pak Haryadi. Saya jadi kaget. Baru kenal, tapi ucapannya luar biasa. Dia belajar dari akhlak orang yang tidak berakhlak. Lalu saya hanya diam-diam, terus beliau tanya, kenapa diam? Saya bilang, ya saya sudah dalam perantauan 20 tahun merantau, tidak pernah saya tahu hal begini. Bayangkan dia belajar akhlak dari orang yang tidak berakhlak. Artinya logika kita itu tidak masuk. Tapi ternyata kata beliau, tidak ada tidak masuk akal di dunia ini Pak Haryadi. Yang ada itu akal kita belum sampai di sana. Jadi tidak ada yang tidak masuk akal di dunia ini, hanya akal kita belum sampai ke sana. Untuk cerita, katanya begini, kalau kita belajar dari orang yang tidak berakhlak tentang akhlak, berarti kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah kalau kita belajar yang sudah berakhlak, ya cuma baiknya kita tahu. Tapi kalau belajar yang tidak berakhlak, berarti kita belajar, oh ini tidak bagus, oh ini yang bagus, oh ini tidak. Itulah sebetulnya sekilas cerita tentang almarhum. Jadi saya banyak belajar. Yang kedua, beliau ini punya prinsip, kalau perlu orang yang tidak bisa, kita bisa. Dan ini dibuktikan ketika beliau memotong gedung itu untuk supaya kelihatan masjid.
Saya kira kita semua itu kaget bagaimana di gedung yang melintas begitu terus UG di atasnya kok dia potong supaya kelihatan masjid. Tidak sedikit orang geleng-geleng kepala. Nanti rubuh ini tidak. Pokoknya kita foto saya Pak Haryadi. Kebetulan saya masih sama-sama dengan beliau sebagai rektor. Saya bilang bismillah saja Pak Ketua. Ternyata jadi betul. Dan itu yang kita lihat sekarang. Jadi bagi dia itu adalah tidak ada yang tidak bisa. Harus bisa. Dan saya kira orang UG tahu semua. Saya melihat beliau ini sakit luar biasa. Saya 3 hari sebelumnya itu sudah komunikasi dengan. Ternyata beliau memang luar biasa. Ketika sakit pertama, saya dengar beliau di Jakarta, saya langsung berangkat. Langsung besok beliau, ada anaknya Rian, ketika itu saya di Gatot Subroto. Saya banyak berbicara dengan beliau. Ternyata beliau punya semangat yang luar biasa. Jadi gambaran bagi kita semua adalah beliau ini adalah kolaborasi akademisi, politisi, dan sosial masyarakat. Saya kira beliau ini tidak ada yang tidak kenal. Hampir di semua organisasi pasti ketua. Dan itulah buktinya bahwa beliau ini terterima di mana saja. Itulah yang saya kenal tentang beliau. Saya bergaul selama direktur dan sesudah rektor ini sering komunikasi, kami sama-sama di Kodim dan sebagainya. Beliau adalah orang yang pantang mundur. Karena beliau sempat di Makassar, saya ini pegang filosofinya Makassar Pak Haryadi. Sekali lahir tergembang, pantang biru ke pantai. Artinya lebih tenggelam daripada balai haluan. Itu sebetulnya filosofinya orang-orang Bugis di gambar perahu itu. Sekali lahir tergembang, pantang biru sudut pantai. Lebih tenggelam daripada balai haluan. Itulah yang dipegang. Sehingga beliau ini kalau berjuang dalam hal apa saja, saya kira tidak ada yang mungkiri, tidak ada yang tidak percaya. Kalau ada maunya, pasti jadi. Dan itulah yang saya alami selama 2 periode bersama beliau. Semua pasti jadi. Walaupun orang banyak berteriak, banyak orang keberatan dan sebagainya. Tapi saya beritahu beliau, Pak, itu tidak mungkin orang marah. Karena hari ini mungkin mereka marah, besok mungkin akan puji Bapak. Yang namanya perjuangan. Kita lihat kisah orang yang sudah pernah ke Tanah Suci, orang sudah pernah umrah atau haji. Bagaimana Umar bin Khattab bisa satu kubur saat berdampingan dengan Rasulullah. Padahal Umar bin Khattab itu adalah orang paling benci kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak membenci. Akhirnya Umar bin Khattab berada. Kalau Bapak dan Ibu insya Allah yang belum umrah belum haji insya Allah dapat rezeki, amin. Tidak akan bilang amin, susahnya bilang amin. Nanti Bapak Ibu ke sana ke Madinah, di sana ada 3-4 kuburan. Itu adalah Umar bin Khattab salah satu yang memang paling membenci Rasulullah. Itulah sebetulnya gambaran kita sebagai manusia. Saya kira perjuangan beliau ini tugas Pak Rektor dan Ketua Yayasan dan seluruh Sivitas Akademika UG untuk melanjutkan luar biasa. Dalam keadaan sakit, duduk di kursi, beliau memperjuangkan S3 luar biasa. Saya kira ini sesuatu yang perlu kita acungi jempol. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa kalau berbicara tentang jasa beliau ini, kalau mau ditulis akan habis tinta, tetapi lebih bagus adalah kita kenal. Kalau berbicara politisi, saya tidak ada. Itu Rahman ya. Ketemu Pak Bupati, Pak Supir. Wah ini sejadi dia Pak. Bapak yang jadi saya. Ya rezekinya berbeda-beda. Jadi ketika saya khutbah turun dari mimbar selesai sholat, hari luar biasa, ya memang Pak. Ya. Kita pindah ke topik, kita harus banyak bersyukur. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam. Mungkin sering kita dengar, sering kita ucapkan, dan kita hafal. Itu Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Harus pakai yang bagus. Tapi kalau bersyukur tidak perlu kita berwudu. Tidak perlu pakai pakaian yang bagus. Bahkan tidak pakai baju pun orang bersyukur. Makanya Allah ancam, barang siapa yang ingkar, tunggu azab. Begitu gampangnya bersyukur. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya berharap seluruh Sivitas Akademika dan seluruh kita hari para ini kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup. Karena tadi Pak kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi kita sebetulnya adalah hanya menunggu giliran. Tetapi kita tidak boleh berputus asa, harus berusaha.
kita syukuri masih kita diberi nafas, kita syukuri. Oleh karena itu rasa syukur itu adalah kewajiban kita untuk selalu mensyukuri sekecil apapun itu yang kita peroleh. Kita harus bersyukur. Apa? Karena syukur tidak membutuhkan persyaratan. Kita jeda sebentar. Ini adalah satu-satunya pendiri Yayasan Nurul Pahala, Bapak Abu Hiji. Luar biasa beliau ini. Ya. Izin Pak Haji. Ya, kita lanjut Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dengan bersyukur itu insya Allah kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Sekecil apapun yang kita miliki, sekecil apapun yang kita dapat, marilah kita bersyukur. Termasuk hari ini kita bersyukur. Kenapa? Saya sudah mengatakan bahwa andai kata syarat untuk menghadiri takziah pada hari ini adalah masalah kesehatan, saya yakin dan percaya ini tidak akan penuh dengan ruangan penuh dengan manusia. Saya ulangi, andai kata syarat untuk menghadiri tausiah ini adalah takziah ini adalah masalah kesehatan, saya yakin dan percaya tenda ini tidak akan mampu menampung orang. Tapi ternyata syaratnya adalah adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita bersyukur bisa hadir pada sore hari ini. Saya kira tadi sudah banyak diceritakan tentang almarhum. Sekali lagi tugas kita semua adalah untuk meneruskan cita-cita beliau, terutama sivitas akademika. Dan beliau ini bercita-cita punya S3, tidak hanya hukum tapi juga ekonomi. Beliau sempat juga berbicara dengan saya bahwa Pak Haryadi terus juga dilihat di UG. Kebetulan saya pemeriksa KUM di L2 itu, saya bilang aman Pak Ketua. Jadi selalu beliau berpesan, tolong dilihat di UG. Siap Pak, saya tanpa Bapak beritahu, insya Allah saya tidak pernah akan lupa UG karena saya pernah menjadi bagian dari UG itu sendiri. Saya kira inilah tentang beliau dan tugas kita sebagai masih hidup ini. Mari kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ada kesempatan hari ini. Dan setahu saya hari ini maghrib itu jam 5.49 ya. Sekarang sudah jam berapa? Barang siapa yang memberitahu suatu kebaikan, insya Allah akan mendapat kebaikan seperti orang melaksanakan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan itu. Dan kalau kita berbicara tentang hal itu, saya kira kita semua tidak ada yang tidak setuju bahwa jasa beliau adalah pendidikan luar biasa. Bisa dibayangkan dari tahun 2001 sampai sekarang masih berjalan di UG. Saya saja hanya kurang lebih 2 periode di situ merasakan betapa dahsyatnya, betapa semangatnya luar biasa beliau untuk membangun UG. Jadi berapa banyak orang yang dia tanda tangani, berapa banyak pahalanya. Sudah berapa ribu alumni UG, sebanyak itu tanda tangan beliau. Bisa dibayangkan hanya dalam waktu 2-3 menit dia menandatangani bisa mengubah nasibnya orang. Dan ini kadang dilupa oleh para pejabat. Oleh karena itu pada hari ini saya ingatkan kepada bapak-bapak pimpinan, jangan pernah mempersulit mahasiswa. Hanya dalam waktu 2-3 menit Anda menandatangani, Anda akan mengubah nasib seseorang. Ya, ketika saya di UG itu Bapak yang saya hormati, di atas meja di mobil pusat tanda tangan. Kenapa? Selalu saya ingat tadi, hanya dalam waktu 2-3 menit kita menandatangani, nasibnya orang akan berubah gara-gara kita. Dan itulah yang almarhum lakukan. Beliau tidak pernah menunda namanya urusan mahasiswa. Saya teringat ketika itu banyak anak-anak yang agak rajin tidak hadir. Bukan malas, agak rajin tidak hadir mahasiswa. Jadi saya beritahu pada beliau, Pak Ketua, lebih mereka ini kita kasih beasiswa. Ih, bagaimana itu Pak Haryadi? Orang malas kasih beasiswa tidak. Siapa tahu dengan itu mereka terpancing. Ya motivasi. Ternyata apa dilakukan itu benar. Dan hampir semua itu yang agak rajin tidak hadir sudah jadi rajin. Dan akhirnya mereka sekarang sudah pada sarjana dan beberapa sudah, alhamdulillah mereka sudah menikmati hidupnya karena kebijakan dari almarhum. Walaupun saya bertentangan, tapi tidak. Pokoknya apa diputuskan Pak Haryadi siap dilaksanakan.
Jadi saya kira terlalu banyak ya, saya katakan tadi kalau kita mau tulis habis ini tinta, habis kertas tentang beliau. Karena beliau begitu banyak kegiatan diikuti, ketua kehamilan, ketua ini, terakhir ketua Serikat Islam ya. Iya. Saya juga termasuk dalamnya, kan saya sering baca-baca. Cuma saya tidak bikin komen. Saya juga termasuk dalam situ. Beliau itu luar biasa. Seluruh organisasi beliau ada di dalam. Hampir semua organisasi adalah ketua. Dan itulah sebetulnya yang perlu kita contohi, yang perlu kita teladani pada beliau. Bahwa dia sesibuk apapun tetap boleh menyempatkan diri untuk membersamai kita dalam berbagai kegiatan. Dan itu saya alami kurang lebih 8 tahun dengan beliau. Malam, siang, pokoknya hadir. Dan itulah sebetulnya tugas kita semua. Dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa beliau ini adalah suri teladan bagi kita semua. Kalau kita mau kenang, kita mau ingat, kita mau apa saja, rasa-rasanya sulit untuk kita lukiskan. Karena beliau, saya sendiri hanya 8 tahun dengan beliau. Begitu besar pengaruh dalam kehidupan saya karena beliau banyak mengajari. Pokoknya kalau perlu orang yang tidak bisa, kita bisa Pak Haryadi. Dan itulah beliau. Oleh karena itu sekali lagi kepada teman-teman di UG dan seluruh sivitas akademika dan terutama juga kepada masyarakat di sekitar beliau, saya tahu beliau adalah orang yang paling mudah orang yang ekstrovert ya, udah bergaul dengan siapa saja. Dan insya Allah kebersamaan selama beliau masih hidup, kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, sekali lagi tadi saya pihak keluarga dan rektorat dan juga secara pribadi mengharapkan keikhlasan kita semua untuk memaafkan kesalahan beliau. Tidak terasa hari ini beliau sudah 27 jam yang lalu beliau sudah meninggalkan kita selama-lamanya. Kemarin jam 1 boleh dikumpulkan, sekarang sudah jam 4, berarti sudah 27 jam yang lalu beliau meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Ya, memang kita ini tidak pernah berpikir bahwa waktu itu begitu tepat. Makanya Allah selalu mengingatkan wal asri, demi masa. Yang kini kita lupa. Saya hari ini sudah berumur 63 tahun Pak. Jadi sudah kepala 6, sudah umur Rasulullah itu katanya. Tetapi mati itu tidak berhitung umur. Seperti kata beliau tadi, kullu nafsin za'iqatul maut. Sementara siapapun yang bisa bernyawa pasti akan mati. Jadi sekali lagi hari ini saya hanya ingin mengingatkan kita semua jasa-jasa beliau, tugas dari teman-teman di Rektorat UG dan Yayasan untuk meneruskan cita-cita beliau, terutama pendirian S3 Hukum dan S3 Ekonomi. Saya berharap dengan kehadiran Ibu R1 hari ini, insya Allah bisa membersamai teman-teman semua untuk mewujudkan cita almarhum, paling tidak menjadi amal jariah beliau. Amin ya rabbal alamin. Sudah jam berapa? Persoalannya kita ini terus terang lagi buat jam 5 menit lagi. Nah kalau terlalu lama biar saya takut nanti tumpah-tumpah Pak. Ya karena kita semua ini sudah baca di YouTube, baca di TikTok, dan semua media-media ini kita sudah baca semua tentang ceramah. Jadi saya itu selalu berpikir jangan sampai seperti saya mengisi sebuah botol, nanti kita tumpah-tumpah tidak ada tinggal. Dengan bersyukur itu insya Allah kita tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa iri hati kepada orang. Oleh karena itu sekali lagi pesan saya untuk kita semua, marilah kita mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tadi sudah mengingatkan kepada kita semua, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmatku akan kutambah. Dan kata Allah, aku akan memberikan rezeki dari ada di sangka-sangka. Saya kira sudah pas jam 5 dan insya Allah kita jam 5.49 akan melaksanakan sholat. Karena sholat ini adalah kewajiban kita semua. Sholat yang tidak bisa diwakili, tidak sama dengan ibadah-ibadah lain. Kalau haji kita tidak mampu, bisa dibadalkan. Umroh bisa dibadalkan. Puasa tidak bisa, kita bisa bayar fidyah. Zakat kalau kita tidak mampu bayar zakat, kita mendapat zakat. Tetapi sholat tidak bisa diwakilkan. Dan sholat adalah satu-satunya ibadah yang dijemput langsung oleh Rasulullah. Seperti yang kita selalu peringati, Isra Mi'raj. Jadi mungkin cerita ini pernah saya cerita, bisa ceritakan di sini biar ada ingatan.
ada sebuah kisah, ini saya sudah ceritakan dulu di beberapa. Ada sebuah kisah tentang seorang tabi'in ya, yang bernama Abu Daud. Dia ahli ibadah yang luar biasa. Tapi ternyata dia makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, makin banyak masalah dihadapi. Karena makin banyak masalah dihadapi, dia menghadap Allah kepada Sayyidina Ali. Dicerita. Tapi karena dia ingin masalahnya bisa selesai, maka pulanglah Abu Daud ini untuk membagari rumahnya. Singkat cerita, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, masalah habis. Dengan membagari rumahnya itu masalahnya habis. Setelah itu dia datang lagi kepada Sayyidina. Wah Sayyidina, apa hubungannya saya membagari rumah dengan habisnya atau selesai masalah saya hadapi? Pertanyaan ini langsung dijawab oleh Sayyidina. Wahai Abu Daud, ketahuilah rumahmu setiap hari dilewati orang tidak sholat. Rumahnya Abu Daud dilewati orang tidak sholat, Abu Daud yang tersiksa dengan masalah. Nah pertanyaannya bagaimana kalau dalam rumah tidak sholat? Ini cerita pendek saja, tapi ini menjadi iktibar bagi kita semua. Rumah yang dilewati orang tidak sholat saja bermasalah bagi penghuninya. Nah bagaimana orang dalam rumah tidak sholat? Ini cerita singkat, tapi insya menjadi iktibar bagi kita semua. Nah, saya ulangi lagi, sholat tidak bisa diwakilkan oleh siapa saja. Sholat harus pribadi. Cerita tadi bisa dibayangkan, rumah dilewati orang tidak sholat saja bermasalah dalam penghuni rumah. Nah bagaimana orang dalam rumah kalau tidak sholat? Apa inti pesan moral ini? Tugas kita semua pada hari ini adalah ajaklah saudara kita, tetangga kita, di dalam rumah kita untuk sholat. Rumah dilewati orang tidak sholat saja bermasalah penghuni, apalagi di dalam tidak sholat. Dan insya Allah ceramah singkat ini paling tidak Mufti Haryadi bilang ini pantas kita di pintu bapak lain. Nanti pintu rajin sholat kita nyanda, atau sebaliknya kita rajin sholat di pintu nyanda bawa Maroko dari luar. Pantas sebagai bakal lain. Nah ini cerita itu, cerita kecil tapi sebetulnya adalah pelajaran bagi kita semua. Daripada banyak saya cerita, tapi ingatlah ketika ada masalah di rumah mungkin tidak sholat orang. Ada juga sholat tapi tidak tepat waktu. Iya, apalagi sholatnya sewaktu-waktu. Nanti ada masalah baru sholat. Nah, insya Allah tidak seperti itu. Saya yakin dan percaya yang hadir pada sore ini adalah orang dapat hidayah dan bisa mendengarkan ceramah ini paling tidak menjadi pelajaran, menjadi pengingat bahwa kita itu harus sholat. Jadi tugas kita insya Allah hari ini kurang lebih 300 orang, mengajak 1 orang berarti sudah 16 orang yang sholat. Tapi kalau 16 orang sholat insya Allah lingkungan di mana kita tinggal itu pasti bahagia dunia dan akhirat. Saya kira itu, dan terakhir kepada keluarga yang ditinggalkan, saya hanya berpesan insya Allah kebiasaan almarhum itu insya Allah dilanjutkan. Setahu saya beliau ini kalau namanya hari raya haji pasti berkurban, hari puasa pasti beliau banyak mengedarkan sembako. Saya kira itu adalah kebiasaan almarhum. Saya 28 tahun dengan beliau itu tidak pernah lepas dan tidak pernah alpa beliau untuk selalu kabur apa. Insya Allah itulah pesan saya kepada keluarga yang ditinggal. Soal itu beliau adalah Allah lebih cinta kepada beliau. Saya kira sudah jam 5 lewat 5 ya. Saya kira sudah saya akhiri saja. Insya Allah sekali lagi nanti mual orang kalau banyak. Yang jelas hanya satu saya ingatkan. Ingat, kalau tidak sholat pasti bakal-bakalai di rumah. Itu saja ingat. Insya Allah dengan sholat itu karena apa? Sholat itu menjaga kita perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau kita sudah sholat masih keji dan mungkar berarti sholat kita belum benar. Mungkin saat kita berwudu salah. Oleh karena itu ada beberapa tips. Kalau kita berwudu, doa ya Allah sucikanlah tanganku, sucikanlah ucapanku, sucikanlah penciumanku, sucikanlah pandanganku, sucikanlah pendengaranku, sucikanlah pikiranku, sucikanlah langkahku. Itu saya doa-doa singkat. Insya Allah Bapak Ibu saya hormati, akan ditunjukkan Allah jalan yang benar. Jadi itu tambahannya. Jadi insya Allah kalau berwudu doakan tangan kita itu mengambilnya benar.
mulut kita ucap yang benar, lisan kita yang baik, lisan kita tidak menyinggung orang, penciuman kita cium yang baik-baik. Mata kita apalagi dengan HP jangan melihat-lihat yang boleh juga berstatus tapi dikurangi lah. Namanya WA itu singkatannya waktu habis. Kan kalau ya baru tahu WA itu waktu habis. Kalau kita WA terus habis waktu. Iya. Muazzin as-salatu khairun minan naum, tak tidur. Ya kenapa? Karena WA waktu habis. Jadi insya Allah mulai WA, mulai sholat, insya Allah semua ini menjadi itibar, menjadi pengalaman kita semua. Karena kita semua mau tidak mau, suka tidak suka, satu saat tenda ini akan terpasang di depan rumah kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat, tenda seperti akan terpasang di depan rumah kita. Oleh karena itu, sebelum segalanya terlambat, saya kembali mengingatkan sholat dan sholat dan sholat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Insya Allah menjadi itibar, menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Saya ini kemarin di pemakaman di masjid, pada sholat di masjid, banyak teman-teman yang heran. Ada apa nggak ini hari-hari pakai baju begini? Saya bilang tidak ada apa-apa, cuma bapak yang tidak biasa pakai baju begini. Kan tidak ada yang salah. Iya, saya ini sudah biasa dikasih begitu. Satu cerita lagi. Waktu saya jadi pelatih Persigo dulu, waktu Persigo kalah, ada orang telepon, apa ini Profesor bodoh ini, masa kalah? Saya cuma jawab, sedangkan Profesor bodoh apa yang bukan. Akhirnya dia 2 minggu kemudian datang minta maaf, saya mati Pak, itu ibu emosi saya. Tidak apa-apa. Saya cuma jawab begitu, saya Profesor bodoh apa yang bukan. Akhirnya jadi teman, sampai sekarang ketemu, woi Prof, la ilaha illallah, bapak itu mengajari saya. Artinya begini, jangan dendam sama orang. Mungkin hanya dia tidak tahu kita punya tujuan, dia tidak tahu apa kita punya maksud. Inilah beliau almarhum ini. Banyak kebijakan beliau membuat kita, oh iya ya, oh iya ya. Oh iya betul. Jadi kadang orang tidak tahu apa yang kita inginkan sampai beliau. Itu saya pengalaman saya. Apa Profesor bodoh? Cuma saja saya akan Profesor bodoh, apalagi yang bukan. Zaman dunia ini tidak usah emosi. Itu saya menyambung kata kakaknya almarhum. Jangan emosi ya Pak ya. Jadi beliau ini sama-sama saya dengan beliau ini ABG, anak Bugis Gorontalo. Jadi saya kira itu sekali lagi saya mohon maaf jika hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya hari ini adalah hanya dimintai untuk membagi ilmu, tidak menggurui, membagi ilmu tidak menasehati, tapi paling tidak saling mengingatkan. Insya Allah ceramah hari ini tidak seperti yang lain-lain kasih ketawa-ketawa. Saya tidak tahu kasih ketawa. So kalau ketawa nanti hilang pesan. Jadi saya ingin pesannya paling tidak sholat ya Bu ya. Mari kita ikuti pas sholat kasar, ada bilang bikin masalah ini harus masuk. Boleh. Karena kita mengajar hal yang benar. Boleh. Saya kira itu sekali lagi lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.